Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan belajar ya gimana sih cara yang mudah untuk kita bisa milih saham, untuk kita bisa screening saham untuk investasi. Dan ini cocok banget buat teman-teman investor pemula yang mau mulai untuk investasi, tapi kalian bingung nih gimana cara milih saham yang bagus untuk investasi jangka panjang, dan dari saham itu kalian bisa dapat passive income. Nah, untuk milih saham yang seperti itu kayak gimana caranya, gue bakalan ajarin di video kali ini. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di linkit/Todopedia. Di situ kalian bisa cek produk dan jasa digital yang tentunya bisa berguna buat investasi kalian. Dan Todopedia juga punya program membership di mana di sini kalian akan dapat extra benefit ya, mulai dari stock pick terupdate, artikel premium, ya, dan masih banyak lagi benefit lainnya. Termasuk juga kalian akan dapat prompt AI untuk ngebantu kalian untuk analisa saham untuk investasi. Ya, cara joinnya langsung aja masuk ke bit.ly/join membership Todopedia. Oke? Kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi kali ini kita bakalan pakai Stockbit teman-teman ya. Kita bakalan pakai Stockbit. Dan untuk Stockbit itu ada salah satu fitur yang bisa ngebantu kita untuk milih saham untuk investasi. Namanya adalah screener. Ya. Cara masuknya gimana? Cara masuknya teman-teman langsung aja masuk ke link stockbit.com/screener. Ya, stockbit.com/screener. Nah, teman-teman masuk di sini. Nah, ini punya gua yang sebelumnya pernah gua pakai screenernya. Nah, kalau misalnya kita mau bikin baru, kita mau mulai dari nol, teman-teman pilih create new di bagian atas. Create new. Nah, di sini kita akan langsung mulai dengan screener yang kosong. Kita mulai dari nol. Nah, kita langsung aja mulai untuk screening saham, teman-teman ya. Jadi, kita bakalan milih saham-saham mana sih yang bagus untuk investasi jangka panjang, untuk investor pemula bisa buy and hold, dan dari situ teman-teman terutama investor pemula bisa dapat passive income dari dividen, gitu ya. Nah, caranya adalah kita pertama bikin namanya dulu teman-teman ya. Kita bikin namanya dulu, bebas namanya mau apa aja ya. Gua mungkin akan pakai namanya itu adalah screener saham pemula ya. Jadi buat investor pemula. Nah, namanya ini bebas teman-teman mau pakai apa aja ya. Deskripsi juga teman-teman bebas mau pakai apa aja. Nah, di bawah deskripsi ini ada namanya Stock Universe. Nah, Stock Universe ini adalah ya kumpulan saham-saham tempat kalian mau filter gitu ya. Jadi ini adalah grup sahamnya. Grup sahamnya itu ada macam-macam, ada IHSG. IHSG itu semua saham yang ada di Indo. Terus juga ada IDX 30. Ini adalah saham-saham 30 saham terliquid yang ada di Bursa Indo, LQ45, Sri Kahati gitu ya. Jadi teman-teman pilih nih, kita mau screening dari grup saham yang mana, dari kumpulan saham yang mana. Nah, untuk pemula kita akan mulai dari IHSG aja. Jadi kita akan filtering dari saham-saham yang ada di IHSG alias semua saham di Indo. Gitu ya. Kita pakai Stock Universe IHSG. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau investasinya syariah, teman-teman bisa pakai JII, ini namanya Jakarta Islamic Index atau ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Ini buat teman-teman yang mau investasi dengan prinsip syariah. Gitu ya. Nah, kita udah pakai namanya, kita udah taruh deskripsi, tentuin Stock Universe gitu ya. Sekarang kita akan masukin screening rules. Nah, ini adalah kriteria untuk filtering sahamnya. Kriteria untuk nge-screening sahamnya, untuk milih sahamnya. Nah, sebagai pemula ya, kita ada beberapa kriteria yang akan kita pakai, kriteria yang paling basic banget yang akan kita pakai untuk milih saham. Nah, yang pertama untuk pemula itu kita mau untuk saham yang jadi pilihan kita, itu kita mau saham yang market cap-nya atau valuasi perusahaannya itu yang cukup besar lah. Cukup besar itu berapa? Cukup besar itu minimal 1 triliun. Ya, artinya sebisa mungkin kita pilih saham-saham yang memang ukuran perusahaannya besar, market cap-nya atau valuasinya juga besar, dan itu artinya secara likuiditas itu lebih bagus, gitu ya. Nah, kita akan coba screening, kita masukin kriteria pertama tadi apa? Market cap ya. Kita akan ketik market. Nah, di sini langsung ada suggestion teman-teman. Jadi si Stockbit-nya udah kasih suggestion. Nah, teman-teman bisa langsung aja pilih market cap gitu ya. Nah, untuk market cap kita mau tadi minimal 1 triliun. Ya, kita mau lebih besar sama dengan ya, minimal 1 triliun kan artinya lebih besar sama dengan. Ya, kita masukin di sini 1 triliun. 1.000
juta, miliar, triliun. Nah, ini 1 triliun ya teman-teman ya. Jadi kita mau saham yang market cap-nya minimal 1 triliun. Oke, itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah kita mau saham perusahaan yang punya kinerja bisnis yang bagus. Ya, kinerja bisnis yang bagus itu ya dinilai dari mana? Dinilai dari kemampuan dia untuk cetak profit dan juga kemampuan dia untuk efisien. Gitu ya. Nah, metrik apa sih yang dipakai untuk mengukur dua aspek tersebut gitu ya? Metriknya apa? Metriknya adalah yang pertama itu adalah return on equity. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman langsung aja klik add rule ya, pilih basic ratio. Ya, teman-teman langsung aja masukin di sini return on equity. Return on equity. Nah, return on equity yang bagus itu menurut gua minimal itu di 12%. Artinya apa? Artinya dari modal yang dimiliki perusahaan, artinya perusahaan itu bisa menghasilkan minimal 12% laba bersih atau 12% net profit dari modal yang dia punya. Artinya apa? Artinya itu perusahaan punya kemampuan cetak profit yang bagus. Nah, kenapa 12? Karena 12 itu kita pakai acuan bahwa 12 itu adalah return investasi saham yang bagus. Return investasi saham yang bagus itu bagusnya minimal 12%. Jadi kita mau return on equity-nya minimal 12%, yang artinya si perusahaannya dia mampu hasilin 12% laba bersih ya dari modal yang dia punya. Gitu ya. Nah, itu udah return on equity. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya untuk efisiensi ya. Untuk mengukur efisiensi gimana? Untuk mengukur efisiensi itu kita pakai namanya net profit margin. Ya, teman-teman langsung aja pilih di sini add rule, basic ratio ya. Ketik net profit margin. Nah, di sini teman-teman pilih aja net profit margin yang TTM. Ya, jadi kita pakai data net profit margin tahunan yang terbaru. Gitu ya. Net profit margin TTM. Nah, di sini kita mau net profit marginnya itu minimal 10%. Artinya apa? Artinya si perusahaan itu dari pendapatan yang dia hasilkan 10%-nya itu bisa jadi laba bersih. Gitu ya. Itu prinsip dari net profit margin. Ya, prinsipnya kayak gitu. Nah, kita mau perusahaan yang sebisa mungkin dia dari segi efisiensi bisnis itu bagus. Ya, minimal 10% itu artinya dia masih bisa nyisihin 10% dari pendapatannya untuk jadi laba bersih. Dan itu adalah angka yang minimalnya segitu. Ya, di bawah 10% artinya perusahaannya terlalu boros. Terlalu gede pengeluarannya, terlalu boros gitu ya. Dan itu tentunya kurang bagus. Oke? Nah, jadi ini dua metrik ini adalah untuk mengukur kinerja perusahaan. Kita mau perusahaan yang kinerjanya bagus, sebisa mungkin bagus gitu ya. Dan itu diukur dari kemampuan dia cetak profit dari modal yang dia punya, dan juga kemampuan dia untuk menghasilkan laba bersih, menghasilkan profit dari pendapatan yang dia hasilkan. Gitu ya. Nah, berikutnya, selain dari kita mau saham perusahaan yang kinerja bisnisnya bagus, kita juga mau saham perusahaan yang dihargai di valuasi yang semurah mungkin atau sewajarnya. Nah, gimana caranya kita seleksi saham yang valuasinya murah atau sewajarnya? Caranya itu adalah dengan kita pakai satu metrik namanya price to earnings. Ya, jadi kita mau untuk saham ini price to earnings-nya itu semurah mungkin atau sekecil mungkin. Nah, patokannya untuk price to earnings yang semurah mungkin atau sekecil mungkin itu adalah price to earnings di bawah 15 kali. Nah, kita langsung aja masukin teman-teman ya. Kita langsung aja klik add rule, pilih basic ratio. Teman-teman langsung aja masukin di sini PE ya, PE ratio. Nah, di sini langsung ada suggestion, teman-teman langsung aja pilih current PE ratio TTM. Teman-teman pilih ini dan kalian langsung aja di sini pilih lebih kecil sama dengan alias maksimal. Maksimal berapa? 15 kali. Ya, teman-teman masukin angka 15. Gitu ya. Kita udah punya 4 kriteria, sekarang kita mau saham perusahaan yang market cap-nya besar, jangan terlalu kecil banget supaya nggak digoreng, gitu ya. Kita mau saham perusahaan yang kinerja bisnisnya bagus, di mana return on equity-nya minimal 12%, net profit margin minimal 10%, yang artinya perusahaan tersebut punya kemampuan cetak profit yang bagus. Terus kita juga mau saham perusahaan yang valuasinya semurah mungkin atau sewajarnya. Yang terakhir yang juga kita mau pilih adalah saham-saham perusahaan yang bisa kasih potensi passive income yang gede. Passive income yang gede buat kita bisa buy and hold, dan kita selama kita hold sahamnya kita bisa dapat passive income. Dan passive income itu datangnya dari dividen saham.
gitu ya. Nah, cara untuk kita milih saham yang bisa kasih potensi passive income yang besar, caranya adalah teman-teman langsung aja klik add rule, pilih basic ratio, teman-teman ketik di sini dividend yield. Dividend yield. Nah, di sini udah ada suggestionnya dividend yield ya. Di sini kita mau untuk dividend yield-nya, kita mau dividend yield yang besar. Besar itu berapa? Besar itu minimal 7,5%. Jadi teman-teman pilih aja di sini lebih besar sama dengan 7,5%. 7,5. Ya, teman-teman pilih lebih besar sama dengan 7,5. Ya, 7,5% artinya. Artinya apa? Artinya setiap tahun kita bisa dapat dividen dengan yield itu 7,5% ya dari saham yang kita pegang. Dan itu tentunya return yang udah cukup besar, itu lebih besar daripada return dari obligasi, itu lebih besar daripada bunga deposito BPR. Ya, 7,5% itu menurut gua dividen yield yang udah termasuk cukup besar. Ya, udah termasuk high dividend lah. Jadi kita bisa dapat passive income yang besar dari saham yang kita pegang. Ya, nah ini dia 5 kriteria untuk teman-teman investor pemula bisa milih saham perusahaan yang bagus yang bisa di hold untuk jangka panjang, dan selama teman-teman hold kalian bisa dapat passive income dari dividen. Nah, setelah kita masukin semua kriterianya, kita langsung aja klik screen. Ya, teman-teman klik screen. Nah, di sini kita dapat total ada 25 saham yang memenuhi kriteria kita. Gitu ya, memenuhi kriteria kita. Nah, kita bisa coba urutin berdasarkan alfabet ya, teman-teman klik di sini simbol. Ya, ini akan langsung ngurutin sahamnya berdasarkan alfabet. Nah, teman-teman, ini kalau untuk kalian bisa ngelihat list sahamnya, kalian misalnya mau urutkan berdasarkan aspek tertentu, teman-teman langsung aja klik di sini. Misalnya teman-teman mau pilih saham-saham yang market cap-nya paling besar, yang mana aja. Nah, teman-teman klik di tulisan market cap-nya, kalian klik di sini. Ya, ini dari yang paling kecil. Kalau misalnya teman-teman mau sebaliknya dari yang paling besar, klik lagi. Nah, di sini teman-teman bisa dapat nih ya, saham-saham yang bagus untuk investor pemula untuk bisa dapat passive income dan bisa buy and hold untuk jangka panjang. Ya, ada BBRI, BMRI, BBNI ya. Ya, ini 3 saham perbankan besar Himbara ya. Masuk ke dalam kriteria kita ya, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI. Terus ada United Tractors, UNTR, ada GEMS, ada ADRO ya, Alamtri, ada Bank Second Liner ya, Perbankan Lapis 2, Bank Niaga atau BNGA. Ya, ada juga ini Bank OCBC NISP ya, masuk juga ke dalam kriteria kita. Ada ITMG ya, Indon Tambang Raya Megah, Perusahaan Tambang Batubara, MLBI, Auto, Bevin, BSSR. Terus ke bawah ya ada Temas, Denmas, MSTI, CTBN, Arna, LPPF, Toto, Mark, IPCC, TPMA, IPCM, dan DLTA. Jadi ini adalah 25 saham yang bisa teman-teman pertimbangin untuk buy and hold untuk invest jangka panjang. Nah, tapi apakah setelah ini teman-teman langsung beli semuanya? Tentu aja enggak. PR buat kalian adalah kalian coba pelajari bagaimana caranya membaca laporan keuangan. Kalian coba buka website perusahaannya, kalian coba buka berita-berita terkait emitennya gitu ya. Jadi kalian coba belajar untuk analisa. Ini adalah starting point. Ya, ini adalah starting point untuk kalian bisa nentuin nih. Ya, kira-kira saham-saham mana aja sih yang selayaknya gua pertimbangin untuk beli untuk investasi. Ya, kalian udah dapet nih 25 saham sebagai starting point. Ya, setelah dari ini kalian coba seleksi lagi gitu ya saham-sahamnya berdasarkan preferensi kalian. Kalian coba pelajari gimana kondisi bisnisnya, kalian pelajari laporan keuangannya, kalian buka website perusahaan, kalian pelajari model bisnis. Gitu ya. Ini cuman starting point. Nah, misalnya nih kalian mau saham-saham yang mungkin secara dividen dia yang lebih besar lagi. Mungkin kalian maunya dividen yield-nya lebih dari 7,5%. Nah, ini teman-teman bisa ganti-ganti sendiri, bisa edit-edit sendiri. Misalnya kalian mau yang dividen yield-nya misalnya minimal 9. Kalian ganti aja angkanya 9, klik screen lagi. Nah, dapat nih 16 saham ya, mengerucut. Pilihannya jadi lebih mengerucut lagi. Atau misalnya kalian mau saham-saham perusahaan yang market cap-nya itu bukan minimal 1 triliun tapi minimal 10 misalnya. Kalian tambah aja nolnya 1 lagi. Ya, habis itu kalian klik screen. Nah, dari 16 ya terseleksi jadi cuma 9 saham. Gitu ya. Jadi misalnya kalian mau yang market cap-nya yang gede lah, jangan yang terlalu kecil juga, dan menurut kalian mungkin 1T itu terlalu kecil, masih terlalu kecil, kalian bisa ubah-ubah jadi 10T. Jadi kayak gitu teman-teman ya, gimana caranya kita milih saham, terutama buat teman-teman investor pemula.
Ya, gimana caranya kita bisa screening saham, cara mudah untuk kita milih saham untuk investasi. Gitu ya, ini coba gue balikin, teman-teman bisa pakai Stockbit ya. Kalian bisa pakai stockbit.com/screener. Ya, kalian masuk ke sini. Gitu ya, dan kalian masuk ke screenernya, kalian masukin stock universe-nya IHSG, market cap-nya minimal 1 triliun ya. Jadi kalau minimal itu kalian pilih di sini lebih besar sama dengan return on equity-nya minimal 12%, net profit margin minimal 10%, yang artinya kinerja bisnisnya sebisa mungkin yang bagus, yang bisa cetak profit yang besar, dan juga kemampuan efisiensinya bagus. Ya, kita mau saham perusahaan yang sebisa mungkin murah atau sewajarnya dengan PE ratio di bawah 15 kali. Ya, di bawah 15 kali itu atau maksimal 15 kali itu artinya lebih kecil sama dengan. Dan kita mau saham perusahaan yang bisa kasih potensi passive income yang gede dengan dividen yield minimal 7,5%. Dari sini harapannya teman-teman bisa dapat referensi kira-kira saham mana nih yang bagus dan potensial untuk kalian masukin ke dalam portofolio kalian, terutama untuk teman-teman investor pemula yang lagi mau ngebangun sumber passive income. Gitu ya, semoga ini ngebantu, dan harapannya ini bisa, dari sini kalian bisa langsung take action gitu ya. Ini bisa ngebantu kalian untuk memulai perjalanan investasi saham kalian. Gitu ya. Disclaimer, ini bukan ajakan untuk jual beli saham-saham ini, jadi keputusan investasi itu kembali lagi ke tangan kalian masing-masing. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.